Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Afifah. Saya dari Pendidikan Ekonomi 2020, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang pendidikan Pancasila yang sudah saya pelajari pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan ya, cekidot. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat proklamasi 17 Agustus 1945. Apa sih hakikat proklamasi itu? Hakikat proklamasi adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Adapun menurut Kailan, hakikat proklamasi adalah tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Yang selanjutnya ada makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada berapa sih makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Sebenarnya, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sangat banyak. Akan tetapi, saya hanya menyebutkan ada 6 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menyatakan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Yang kedua, ada mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam berbagai aspek. Yang ketiga, bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan negara lain. Yang keempat, memberi dorongan untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Yang kelima, menjadi dasar berlakunya segala macam norma aturan. Yang terakhir adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Arti sifat hubungan yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Dan di dalam pembukaan undang-undang terdapat cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Jika proklamasi adalah suatu Proclamation of Independence, maka pembukaan Undang-Undang Dasar adalah Declaration of Independence. Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur dari para proklamator. Dan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar berarti pembubaran bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, ini dia tata urutan perundangan di Indonesia. Yang paling atas ada Pancasila. Selanjutnya ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya ada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, lalu di bawahnya ada TAP MPR Hukum Dasar tidak tertulis, di bawahnya ada undang-undang, yang terakhir baru peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi atau lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Yang kedua, untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praktis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental. Yang ketiga, adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, ada pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang pertama, setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar tidak sepenuhnya mengejawantahkan nilai dari suatu sila dalam Pancasila secara utuh. Selanjutnya, ada suatu pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat mencerminkan sebagian nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Dan yang terakhir, pasal di Undang-Undang Dasar sebagai nilai instrumental, karena terkait dengan kehidupan.
Selanjutnya ada penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Contohnya seperti sila pertama ada pada pasal 28 ayat 1, pasal 29, dan pasal lainnya. Lalu nilai sila kedua ada di pasal 1 ayat 3, dan lain-lain. Nilai sila ketiga ada pada pasal 25A, nilai sila keempat ada pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, nilai sila kelima ada pasal 23, dan lain-lain. Selanjutnya ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa sih Undang-Undang Dasar banyak sekali mengalami perubahan? Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Jadi, udah paham belum? Sekian presentasi dari saya Sri Nur Afifah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.